Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, masih ingatkah kamu apa arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, anak-anak, hak itu sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Untuk tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap masyarakat, maupun bangsa dan negara. Tanggung jawab sebagai individu diantaranya yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab ini sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajibannya yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Sekarang kita bahas apa contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Perhatikan tanda panahnya. Gambar yang pertama ini gambar kegiatan yang sedang bekerja bakti. Nah, di sini orang-orang sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Kemudian gambar berikutnya, contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Contoh berikutnya itu ada masyarakat melakukan ronda malam, yaitu untuk menjaga keamanan lingkungannya. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menghormati. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, anak-anak, untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang anak-anak perhatikan peta Indonesia berikut ini. Ini adalah kondisi geografis Indonesia yang beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Karena negara kita itu bentuknya kepulauan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Apa sih arti dari kegiatan ekonomi, anak-anak? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak-anak.
Nah, jenis kegiatan ekonomi masyarakat terdiri dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan pelayanan jasa. Kita akan bahas satu-satu mengenai jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah pertanian dan perkebunan. Bercocok tanam dan memanen hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Selanjutnya kita akan bahas tentang peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya anak-anak. Nah, hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam skala kecil maupun skala besar. Peternakan hewan besar contohnya itu ada sapi. Peternakan hewan kecil contohnya di sini ada kambing, kemudian ada peternakan unggas seperti ayam, bebek. Jadi peternakan ini dibagi menjadi 3 jenis, ada peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, peternakan unggas. Ya, begitu ya anak-anak. Selanjutnya ada perikanan. Perikanan ini pembudidayaan ikan air tawar dan laut. Nah, di sini ada contoh budidaya ikan air tawar. Ikan yang hidup di air tawar. Contohnya apa yo? Ikan apa? Ada budidaya ikan emas, ada budidaya ikan mujair, ikan lele, ikan gurame. Kemudian di sini ada budidaya ikan air laut. Contohnya budidaya ikan air laut. Contohnya adalah udang. Selanjutnya ada pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia ini mengandung banyak sekali barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Contohnya nih anak-anak, barang tambang itu seperti batu bara, emas, perak, nikel, minyak bumi. Selanjutnya di sini ada kehutanan. Kehutanan ini meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu seperti kayu jati dan mahoni. Dulu anak-anak, hutan Indonesia itu seperti gambar ini anak-anak. Namun sekarang banyak sekali hutan yang kondisinya seperti ini anak-anak. Kawasan hutan ini perlu dihijaukan agar hutan tidak semakin rusak anak-anak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan pun kembali melimpah. Kemudian ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah saja atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Kemudian ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Di sebelah kiri ada perindustrian sepatu, kemudian ada perindustrian kertas, kemudian ada perindustrian tekstil atau baju. Kemudian yang terakhir ada pelayanan jasa. Melayani masyarakat, bentuk layanan terhadap konsumen seperti dokter, penjahit, guru, perawat, bidan, arsitek, apalagi itu banyak ya. Nah, anak-anak, itu dia penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak bisa mengerti apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Semoga bermanfaat. Semangat ya belajar, walaupun belajarnya dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.